Nah, salah satu dari simbol orang yang paling gak niat main bola itu sekarang jadi pelatih lawannya Arsenal nanti pas weekend. Shandage jadi manajer Everton sekarang. Dan match pertama Shandage itu adalah lawan Arsenal, main home ya. Gue sih mengharapkan bahwa Shandage itu bisa kembali mengeluarkan apa yang membuat dia sangat terkenal. Sepak bola yang bukan sepak bola gitu kan. Dulu pas gue kecil Liverpool kayak gini mainnya. Dulu pas gue kecil Liverpool kayak gini mainnya. Makanya karena wah ini gue teringat masa lalu tuh nggak lo kan? Iya. Jadi gue senang sih, gue senang. Seperti komet Halley yang munculnya kira-kira 70-an tahun sekali, ini acara ini juga munculnya jarang-jarang sih. Kalau Anda meleng, memang Anda nggak tahu kalau episode terbaru dari The Pangeran Justin Show sudah tayang kembali. Gue Pangeran Syahan bersama dengan Coach Justin Laksana. Coach, apa kabar Coach? Sehat. Aman. Nah, Arsenal lagi oke banget sih gue lihat. Gue sih sejujur aja ya, gue mengakuin waktu kemarin MU lawan Arsenal kan kalah 3-2 MU ya. Seru sih match-nya. Tapi gue sama sekali nggak keberatan sih kalah dari tim yang mainnya kayak gitu sih. Menurut gue mainnya bagus. Gue akuin bagus. Gue akuin bagus, pressingnya gila. Dan gue nggak tahu kenapa Arsenal bisa kayak gitu Coach mainnya pada musim ini. Sebenarnya sistemnya itu nggak berubah. Ada sedikit perubahan yang menurut gue itu signifikan, yaitu peran Granit Xhaka. Itu lebih ke depan daripada ke belakang. Dan itu pengaruh banget terhadap kinerja si Odegaard. Nah, kedua, nyaris nggak ada yang cedera kecuali Gapsus, ya kan? Jadi dibantu dengan banyak keberuntungan. Emang kayak Argentina lah, angin segar lagi ke Arsenal dan semua pemain lagi bisa menjalankan performanya dengan bagus. Yang bagusnya yang gue suka dari Arsenal ini, nggak terlalu ngandelin skill individu, semua benar-benar teamwork. Kalau orang bilang lawan MU bagus, ya gue sarankan lebih sering nonton Arsenal karena Arsenal sering main kayak begitu, walaupun nggak selalu menang. Iya, dan gue sih agak cemas juga sebenarnya ya kalau ngelihat Arsenal nih. Sekarang beda berapa sama City? Beda 5? Iya 5. Beda 5 poin kan? Beda 5 poin. Cukup mencemaskan ya karena terakhir kali Arsenal jadi juara itu kan presidennya SBY kalau nggak salah Coach. Tahun 2004 gitu kan. Cukup mencemaskan sih dan gue nggak bisa orang-orang kayak lu gitu, orang-orang kayak berbagai macam makhluk Gunners lainnya lah itu yang akan berpesta pora, gue sudah pusing gue nggak bayangin nih Coach. Tapi lo optimis bakal juara? Di level kayak sekarang ini? Dengan hadirnya Trossard sama Jorginho, optimisme gue meningkat. Let me put it that way. Tapi sebelumnya gue bilang ini masih paruh musim 50-50 lah. Tapi dengan kehadiran dua pemain itu meningkat 10% lah. Bedanya dengan musim-musim sebelumnya, lu sering nonton Arsenal atau lihat Arsenal pada saat paruh musim berada di rank 1. Itu bukan hal yang itu zaman Arsene Wenger itu. Ya, sering banget kan. Tapi habis itu selalu ngedrop karena banyak sekali cedera kan di bulan Januari Februari. Nah sekarang kan nggak ada. Jadi lagi beruntung aja. Jadi harusnya kalau kayak begini terus ya peluang untuk jadi juara besar. Tapi kalau menurut gue Coach, batuk kerikil bagi Arsenal itu akan muncul pertama kali itu di weekend ini. Arsenal itu kan secara historis selalu kesulitan lawan tim-tim yang nggak niat main bola kan? Ya kan? Nggak niat main bola gitu. Nah, salah satu dari simbol orang yang paling nggak niat main bola itu sekarang jadi pelatih lawannya Arsenal nanti pas weekend. Shandage. Shandage jadi manajer Everton sekarang. Dan match pertama Shandage itu adalah lawan Arsenal, main home ya, main di Goodison Park. Di mana gue bisa expect mungkin Shandage akan naruh 9 pemain di kotak penalti, satu kiper, satu lagi, bahkan dia cuma di luar kotak penalti doang gitu semuanya gitu. Dan menurut gue ini jadi batu kerikil bagi Arsenal Coach. Bisa jadi karena teori-teori kayak lu itu tiap pertandingan gue dengar. Lawan siapapun selalu ada teori-teori kayak gitu muncul. Cuman apa yang lu bilang benar, itu bisa ada. Cuma kembali lagi Arsenal luck-nya lagi gede. Kapan sih Arsenal bisa cetak gol kemenangan di menit-menit terakhir itu jarang banget. Lawan MU dapat, ya kan? Nah kita lihat apakah benar atau tidak teori lu. Walaupun gue sepakat tahun ini, cuma sekarang tidak terlalu tergantung sama Nketiah. Ibarat Odegaard udah mulai bisa cetak gol, Martinelli lagi mendem tapi Trossard udah lumayan bagus. Jadi gue bilang Saka cetak gol.
Ada berapa pemain yang bisa cetak gol, nggak tergantung sama Nketiah. Nah, kita lihat kalau Arsenal tetap mempertahankan angin segarnya itu, keberuntungannya itu dia mereka bisa aja cetak gol walaupun mungkin kesulitan. Ini nggak akan jadi match segampang. Ya, gue sih mengharapkan bahwa Shandash itu bisa kembali mengeluarkan apa yang membuat dia sangat terkenal. Sepak bola yang bukan sepak bola gitu kan. Ini dalam tubuh seorang Shandash ini ya dia kan ginger gitu kan, ginger kan rambutnya orange, udah gitu suaranya serak. Yeah. Dulu ada gosip tapi udah dibantah, katanya gosip dia tuh dia suara kayak gitu karena suka makan cacing tanah kok kata dulu. Gitu. Dan nggak ada pelatih yang secara sosok itu bener-bener kontras 180 derajat dengan Arteta gitu di Premier League ya. Selain Shandash ya. Itu bener-bener kontras banget gitu. Nah, Everton sendiri ini kan tim yang peringkat 19 kan sekarang. Yeah. Salah sendiri sih menunjuk Frank Lampard jadi manajer ya. Nggak, kalau lu bicara Everton, kita flashback, nggak usah jauh-jauh lah, 5 tahun terakhir. Everton lu sadar nggak? Spend banyak duit loh. Banyak banget. Banyak banget, tapi pembeliannya begitu bapuknya minta ampun. Sampai pelatih-pelatihnya. Ini yang harus dilakukan kalau Everton mau maju. Itu departemen scoutingnya itu dipecat semua itu. Sama dirteknya, whatever lah istilahnya. I mean, tim mana yang mau bayar 40 juta untuk Iwobi gitu? Kan nggak make sense, ngerti nggak? Kan gue udah pernah bilang sama lo, menurut omnya ya, Jaja Okocha yang pernah gue temuin, gue tanyain khusus tuh buat Coach Yasin. Gue ketemu Jaja Okocha, gue tanya, menurut lo Iwobi jago nggak? Jago, kata dia. I mean, kalau sama Arsenal dikasih gratis pun, Arsenal masih untung, karena nggak usah bayar gajinya. Ini 40 juta loh. Dan banyak sekali beli pemain-pemain yang mediocre bapuk, sementara kalau lu duit kumpulin mungkin lu nggak dapat 8-9 pemain, mungkin lu dapat 3-4 pemain tapi yang benar-benar berkelas. Nah, itu nggak dilakukan sama Everton. That's why mereka ya terseok-seok. Everton nggak datengin siapa-siapa kemarin pas gila transfer, nggak beli siapa-siapa loh. Yeah. Pembeliannya cuma si ini doang, cuma si Shandash ya, di sign sebagai manajer. Tapi kemarin tuh adalah sebuah deadline day yang cukup sibuk. Cukup frantic ya. Chelsea, Enzo Fernandez berapa? 120 juta euro ya? Iya. Benfica sih ya senang banget ya dapat duit segitu tiap. Enggak. Karena di stretch ya? Enggak. Gimana tuh Coach? Jadi si Rui Costa itu marah. Kemarin gue baca press conference-nya dia. Pada saat Chelsea datang dengan tawaran itu, kita bicara dengan pemain. Kita sudah melakukan segalanya. Ini Enzo ini kan baru setengah tahun. Kita sudah melakukan segalanya untuk mempertahankan dia. Sampai perpanjang kontrak. Tapi pada saat Chelsea masuk, dia sudah jelas nggak mau stay. Dan untuk pemain yang tidak mau stay di Benfica, ini Rui Costa, presiden Benfica yang bilang, untuk pemain yang ya kita pasti lepas. Karena bahkan dia bilang, Enzo udah nggak boleh masuk ruang ganti lagi. Karena untuk kita, lu harus pengen banget untuk bermain Benfica atau nggak sama sekali. Maka itu dilepas. Kontrak 8 tahun. Inilah trik-triknya si Bully untuk bikin kontrak 8 tahun biar 120 kan dibagi 8. Amortisasi kan, jadi di stretch di 8 Cuman tahun. yang jadi masalah kalau itu melakukan dengan, jadi ada 4-5 pemain yang kontraknya 7-8 tahun, 5 pemain yang kontraknya 6 tahun. Artinya selama minimal 6 tahun, beban lu itu tinggi setiap tahun. Jadi lu nggak akan bisa beli banyak pemain lagi unless income lu lebih besar. Nah, income lebih besar mungkin dari penjualan pemain. Tapi lakunya berapa sih pemain-pemain itu? Plus apalagi kan dia akan nambahin income lebih besar kalau dia main di Champions League lolos. Iya. Kemungkinan besar musim ini nggak lolos di Champions League. Iya, jadi duit nggak akan sebanyak itu bagi Chelsea kan? Betul. Maka dari itu ini gambling dan gue bilang dia akan kalah Bully ini. Akan kalah maksudnya akan si pemain-pemain ini nggak akan memberikan return yang bagus. Iya, tidak akan berikan return yang bagus. Gue berani bilang ya, dari 16 pemain yang dia beli, itu kalau dapat setengahnya perform, itu udah luar biasa. Yang menurut bakal perform ya, kalau gue menurut gue, ya Fernandes harus perform. Begitu Mudryk menurut gue baru lihat dia main sekali sih, sub kan. Iya. Oke sih, menurut gue sih oke sih. Oke banget. Oke. Ya. Kalau dari skill kelihatan speed dia punya, cuman dia dapat 2 peluang besar nggak masuk. Nah, ini pemain cetak kalau nggak salah 9 gol dalam 4 tahun, jadi memang bukan goal getter. Tapi kalau dia sana bisa perform,
yang nggak ada masalah. Dia nggak cetak gol tapi dia bisa narik lawan, buka ruang, lewatin 3-4 pemain. Kalau itu nggak ada masalah. Yang penting kan punya kontribusi. Asal jangan kayak Grealish aja ntar harga segitu tapi ya gitu-gitu aja mainnya. Grealish tuh 100 juta ya? 100 juta pounds kan? Ya. 100 lebih ternyata. 100 lebih? Iya 100 berapa? 11, 12. Iya, dan pemain-pemain Chelsea itu apa namanya, kan ada banyak-banyak pemain yang tadi lu bilang kan banyak banget. Ada berapa pemain dia beli musim ini? Oh di kemarin 16 gitu. Dia itu punya penyerang kan 3 posisi. Iya. Asumsi 4-3-3, 3-4 kan 3 posisi. 10 penyerang. Edan nggak lo? Dan yang bisa didaftarin kan nggak semuanya bisa diregister kan? Nggak bisa dan untuk Champions League cuma 3. Cuma 3 yang baru kan? Yang baru itu dia beli 8 kalau nggak salah di winter break ini. Dari 8 1 kan di loan yang Gusto itu. Yang bek kanan itu ya. Ke Lyon. Ya. Masih 7, 3 didaftarin artinya 4 nggak bisa main. Ya yang paling ini daftarin ya yang pemain top-topnya aja kan? Iya. Ya Mudryk gitu. Mudryk, Si Mudryk Enzo. nggak main di ini kan? Main di Eropa nggak musim ini? Enggak kan? Yang nggak ada masalah, cuma bisa didaftarin. Oh, oke. Itu aturan baru. Dulu nggak boleh. Dulu nggak boleh soalnya kan. Ya. Kalau udah pernah main di kompetisi sekarang lain bisa, kan. tapi cuma 3. Cuma 3. Ya. Ya paling ini Enzo, Mikalo, sama Felix. Felix ya. Kalau si Felix bisa emang? Nggak bisa kok main Champions League dia. Bisa dong, kenapa nggak? Dia kan udah main sama Atletico kemarin. Ya nggak ngaruh. Dan dia loan. Kan ganti klub udah. Nggak apa-apa tuh kalau Nggak ganti apa-apa. klub. Kalau gua pikir cuman kalau beda kompetisi aja. Ini ganti klub juga nggak ganti apa-apa. klub nggak apa-apa. Itu loannya juga harga mahal lagi. Iya. Ya kan? 11 juta. Berapa? 11 juta ya? 11 juta untuk loan. Untuk loan. Dan nggak ada ini kan? Ini insane lah. Ini nggak ada Nggak ada buyout, Iya. nggak ada buying option kan? Ya ini Ini emang apa yang dilakukan oleh Bully ini benar-benar insane. Gue bilang ya udah kita lihat aja. Bahkan klub yang lebih kaya dari Bully atau Chelsea ini kan banyak. Madrid itu mau ngehantam Bully dengan gampang sekali, dan tidak mereka lakukan. Justru klub-klub besar itu nggak mau spend banyak di winter break. Mereka pantau, oh lu keluar begini, artinya 6 tahun ke depan lu nggak akan keluar banyak. Iya, dan kalau lo lihat apa OKB lainnya gitu, Newcastle gitu yang baru lolos ke Even Newcastle. Cuman dia ngasih 40 juta buat Anthony Gordon dari Everton, keren. Iya, itu tipikal apa namanya? Tipikal Everton policy itu. Gue justru yang mengerikan itu Newcastle summer ini. Makanya gue bilang, Eddie Howe, sehebat-hebatnya Eddie Howe, tahun depan feeling gue itu akan dipecat. Diganti pelatih yang lebih bernama kalau mereka punya beli pemain banyak. Owner Newcastle beli 10 Bully pun juga sanggup. Nggak usah 1, 10 Bully dibeli sama dia. Beli negara-negara sekalian sih bisa sih. Bisa exactly. Sih. Chelsea ngelepas Jorginho 12 juta pounds ke 10 plus 2 add-on. 10 plus 2. Itu sebenarnya good bargain sih ya buat pemain yang 30 plus umurnya. 31. Tapi walaupun dia jualnya ke, mau dibilang rival juga nggak rival sih, orang jelas posisinya beda gitu. Arsenal datengin Jorginho sama Leandro Trossard. Yeah. Dari Brighton, tentu saja sama Kiwior. Nama Kiwior. Gue nggak tahu dia, nggak pernah. Yang orang Poland itu kan? Iya. Kiwior itu nama orang kan biasa kalau orang Poland tuh namanya kan Lewandowski gitu kan. Udah gitu Blaskovski gitu kan. Ini Fabianski. Kiwior. Kiwior tuh kayak nama anak pentolan nongkrong di gang sebelah gitu. Apa namanya? Gue bilang apa sih, udah lupa aku. Oh, Leandro Trossard dilepas sama Brighton karena Brighton udah nggak butuh. Udah punya Kairi Mitoma, gila sih. Yeah. Ini top banget. Top banget. Lihat golnya pas kemarin pas lawan Liverpool tuh. Nggak, di luar golnya itu mungkin dia lagi agak keberuntung, ada lagi untungnya, lucknya lagi gede lah. Tapi dengan gaya dia bermain itu udah kelihatan this guy has something. Apalagi dia baru setengah tahun di EPL, sebelumnya kan di loan ke Belgia. Dan golnya yang terakhir itu kan itu world class. Itu teknik, dan visi. Nggak asal hantem gitu. Ya kalau pemain lain tuh bakal di first time pas keluar sama dia kan. Betul. Sama kayak golnya itu nggak jauh beda sama golnya Osimhen. Iya, Osimhen bener. Golnya Osimhen emang striker world class. Dikontrol dulu, di-capping, baru di-shoot. Si Mitoma tuh sebenarnya sebelum World Cup udah top main di Brighton, walaupun selalu jadi pemain pengganti kan. Iya. Dia pas di World Cup dia juga bukan starter kan? Bukan starter, dia selalu main. Nggak pernah main emang? Main. Subs ya? Tapi dia. Selalu jadi subs. Tapi abis World Cup emang gila sih. Dan scoutingnya Brighton nih gokil sih.
Itu jangan kaget kalau musim depan dibeli sama Chelsea lagi. Bisa jadi sih. Menurut gue semua klub sekarang ngeliatin Mitoma udah pasti bakal bidding harga sih. Jadi kalau Mitoma ini bukan pemain badminton ya Coach? Enggak, untuk gue Mitoma, Tomiyasu sama Kimnya Napoli. Oke ya. Itu bukan pemain badminton. Pemain Asia yang bisa. Itu pemain bola itu Coach? Itu pemain bola, bukan bola. Bukan badminton. Kim siapa namanya itu? Kim Kim Jae-sun? Kim siapa namanya? Lupa. Itulah. Enggak, harus kita ini. Ntar kalau Kim Kurniawan tuh salah kan. Kim ada Jae-nya. Kim Jae apa gitu. Iya, bener. Jadi, gue ulangin lagi. Mitoma, Tomiyasu, sama Kimnya Napoli itu bukan pemain badminton ya? Bukan. Kalau yang pemain badminton kayak siapa Coach? Badminton itu. Itu pemain badminton ya? Minimano. Dia di Monaco aja cadangan loh. Di mana? Monaco. Di Monaco cadangan ya? Awal-awal dikasih kesempatan, gue sempet dia main, ya kayak gitulah. Mainnya mungkin ya separah kayak di Liverpool. Makanya gue bilang itu juga Liverpool itu harus cut scoutingnya itu harus dipenggal kepalanya, ganti scouting lain. Iya scoutingnya Brighton tuh, tapi kemarin mereka nggak jadi lepas si Caicedo ya. Padahal si Caicedo-nya udah ngepost message di Instagram ya. Itulah yang gimana ya? I thank Mr. Bloom gitu kan. Asumsi gue kerja sama lo, lu kasih gue kontrak kerja yang jelas durasinya. Terus gue dapat tawaran lain. Gue pengen pindah. Yang lu bilang, ya udah itu hak lu tapi paling 1 month notice, ya kan? Lu nggak bisa nahan gue. Yang terjadi sekarang kan ditahan. Ini harusnya. Cuma bukan ditahan kan, dia nggak ngasih harganya nggak di-fulfill sama tim. Sekarang parameter harga apa? Iya, nggak ada. Exactly. Nggak ada. Dulu ada, tahu nggak lo? Dulu itu ada. Dulu lu beli pemain itu tergantung sisa kontrak. Sisa kontrak, betul. Terus kali gaji berapa. Iya, benar. Ya, sekarang kan nggak ada. Sekarang nggak usah 100 juta. Gue minta Caicedo $1 miliar. Lu mau beli silakan ya, beli. Itu kan free market. Pembeli sama penjual sepakat sama harga, salaman kan. Nah, that is the problem sekarang. Hal-hal kayak begini udah kayak gue bilang perbudakan modern. Lu boleh gaji gede, tapi lu stuck di situ. Nggak bisa kemana-mana. Iya kan? I mean kalau kita realistis, 60-70 juta itu udah harga yang sangat fantastis untuk seorang Caicedo. Ditolak mentah-mentah sama Brighton. Makanya ya karena mereka nggak pengen jual sebenarnya gitu aja kan. Ya oke, tapi kalau pemain ini kan bukan barang. Ya cuma kan ada kontrak harus dihormati. Betul, ada kontrak. Sama kayak kita kerja, ada kontrak harus dihormati. Bener. Cuman masa hanya karena kontrak lu jadi dimiliki gitu kan, kesannya kayak begitu. Iya nggak, kan kalau gue dari klub gue merasa bahwa oke, gue nggak mau lo cabut, lo harus respect kontrak lo. Tapi kalau lo harus cabut, yang mau beli lo ya harus nembus harga yang mau gue kasih kan, kira-kira gitu. Iya betul, dan itu menjadi senjata untuk klub meminta segalanya yang mereka inginkan. Dan itu harusnya diatur lagi sama UEFA sehingga lu nggak bisa minta. Nggak, sebenarnya kan kalau gini, kalau kayak di Spanyol itu kan ada minimum release clause. Walaupun harganya gila-gilaan juga release clause-nya. Jadi sebenarnya kalau misalnya si pemainnya merasa bahwa dia harusnya bisa keleluasan untuk cabut, ya harus ada si minimum release clause. Walaupun kan di Premier League tuh nggak wajib. Nggak wajib. Ada sih yang punya ada, cuman nggak wajib. Nggak wajib. Kalau di Spanyol kan wajib harus ada itu kan. Harus ada itu. Nah, perkara Caicedo harganya berapa ya? Menurut gue sih, ya again balik-balik ke mekanisme pasar ya. Menurut Brighton harga dia segitu karena emang Brighton nggak mau jual. Yang kemarin dijual sama Brighton siapa tuh? Yang dijual ke Spurs siapa? Itu yang lu suka banget mainnya. Siapa? DM juga, DM-nya Spurs. Bisuma. Yves Bissouma. Yang lu bilang pemain hebat. Pemain katro. Emang Brighton udah jual banyak. Trossard dijual. Bissouma. Ada berapa pemain yang dijual? Nah, sampai kayak si Neil Maupay aja dijual sama dia kan awal musim kan. Dan dan mereka tetap bermain bagus ya. Oh, Cucurella lah yang paling mahal lah. Iya, Cucurella. Itu yang akhirnya itu benar-benar kayak ngerampok Chelsea kan jadi. Dan dan gue salutnya sama Brighton ya, mereka tetap main bagus dan perform. Emang levelnya di papan tengah, tapi terutama lawan tim-tim besar they play very well. Brighton tuh punya pemain Ekuador 3 biji kan. Si Caicedo, bek kiri Estupinan tuh. Ya. Satu lagi gue lupa. Ada 3 mereka pemain Ekuador.
untuk mereka punya 3 pemain Ekuador aja di timnya, itu kalau scouting nggak gila menurut gue. Iya. Ya kan? Si Caicedo itu dulu di scout sama MU, Coach. Di squad MU kayak dua musim lalu pas dia masih main di Ekuador. Iya. MU memutuskan untuk pass. Nggak mau. Harganya cuma 5 juta apa kalau nggak salah. Iya, murah emang. Murah. MU pass gitu kan. Pas pindah ke Brighton jadi ya top. Ya harusnya namanya scouting kan gitu. Iya. Scouting gitu. Lo jangan beli pemain yang udah top di liga besar juga. Lo scout itu mah bukan scouting namanya ada kan. seninya. Nggak ada seninya. Kayak Mitoma lah. Mitoma Ya, itu pembelian yang itu top kan gila banget gitu bisa nge-scout kayak gitu kan. Ya Jadi- sama Leicester kan ada zaman jadi di mana mereka punya scouting luar Coach biasa. Brighton tuh peringkat 6 loh, Coach. Iya, makanya. Peringkat 6. Di atas MU ya enggak? Enggak. MU berapa? 4. MU 4. Oh, di atas Liverpool sama Chelsea. Di atas Liverpool sama Chelsea, iya, bahkan mereka sama Spurs itu beda 5 poin tapi mereka 2 game in hand. Castle Newcastle peringkat 3. 5 ya, Pak? 5 Spurs. Oh, 5 Spurs. Jadi Brighton, Fulham, Brentford tuh bener-bener angin segar sih musim ini di Iya, Premier League. iya. Apalagi Brentford juga gokil sih, sama. Itu juga scoutingnya sih top juga. Dan gue kan pernah bilang kan, Brighton sama si Brentford, ownernya kan temenan dulu. Gue lupa siapa yang employee siapa, pokoknya salah satu tuh pernah kerja untuk yang lainnya. Dua-duanya itu mathematician. Iya. Karena Oxford apa Tahu, Cambridge gitu. tahu. Tahu kan Iya, lo kan? tahu. Dan dua-duanya punya perusahaan judi kan. Iya. Perusahaan judi tapi Yang bukan dia. Brentford itu yang menerapkan Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mereka perusahaan judi tapi bukan mereka yang gelar judinya. Mereka bikin model betting Iya, iya. biar orang bisa prediksi hasil Iya, judi iya, ya kan gitu. Dia jadi kaya raya gitu gara-gara itu. Dan bukan kebetulan gitu mereka ada di 8 besar gitu. Brighton peringkat 6, Brentford peringkat 8. Tapi kalau Brighton itu lebih ke pelatihnya sih. Jadi De Zerbi itu dulu ternyata kan orang bilang muridnya Pep itu banyak yang berhasil kayak Xavi, Arteta, Kompany. Ya Kompany di Anderlecht Iya, sekarang ya? iya. Bukan dia di Burnley. Di Burnley, iya. champion. Championship. Tapi De Zerbi ini bukan anak buahnya Pep, tapi ternyata dia sering konsultasi sama Pep. Jadi benar-benar dia telepon Pep, dia datang ke Pep, dia belajar dari Pep. Jadi Dia ada ngajakin ngopi gitu kali ya. Iya. Kayak Dia apa ya, kira-kira chatnya apa ya? Abangku gitu. Izin abangku, datang kita minta ke Pep. Oke, terus dibales. ya. Sama Pep dibales pasti. Apa balasannya coach? Dan terus ngopi. Ngopi. Oke lah. Kalau gue jadi Pep, ya gue akan jawab daripada lu jadi kardus, ayolah. Gue ajarin biar dia jadi domba. Enggak, waktu di Zerbi ngechat Pep, abangku gitu kan, dibales sama Pep. Terus ada emot-emot api-api itu. Gue mau jadi lupa aja bercanda sih aja. Bentar. Oke, satu lagi yang mau gue bahas itu sebenarnya Cancelo, Coach. Cancelo kan cabut dari City karena Pep nggak suka sama kelakuannya, nggak terima katanya di bench kan. Ya. Banyak pemain yang sebenarnya kan sama Pep bermasalah gitu. Ya. Cancelo ini bukan pemain sembarangan gitu kan. Ya. Tahun lalu pas jadi juara Cancelo krusial Punya banget. kontribusi Krusial banyak. banget. Ya. Apa yang sebenarnya berubah dari skemanya City sehingga Pep mencadangkan Cancelo dan kenapa Cancelo nggak mau kamu, Coach? Oke. Jadi kalau gue lihat Cancelo ini sebelum Piala Dunia performanya sudah menurun. Oke. Sudah menurun dan bahkan di Piala Dunia di timnas 2 match pertama starter, habis itu cadangan terus. Ya. Oke. Emang lagi menurun. Ternyata setelah dia setelah pulang dari Piala Dunia dikasih kesempatan Pep untuk bermain, jelek juga. Dan gue kalau jadi Pep dan gue rasa any other pelatih yang punya pilihan banyak untuk di posisi itu kecuali Liverpool, karena TAA hancur, pelapisnya tambah hancur lagi. Jadi mau TAA hancur tetap dimainin. Nah di City kan nggak gitu, dimainin lah si Luis itu. Padahal Luis juga kalau dibilang dibandingin sama Cancelo masih 2 level di bawah Cancelo. Tapi at least ini masih muda, bekerja keras dan lain-lain. Dan Cancelo bilang di press conference ya, gue gak ada masalah dengan Pep, tapi gue memang cari tantangan baru. Dan dia bilang sedikit menit bermain gue itu mempengaruhi gue dalam mengambil keputusan untuk pindah. Nah feeling gue sih kembali lagi ke ego, karena pemain kayak contoh paling bagus Ake. Ake 2 musim pertama nggak main loh, jarang main.
Sekarang starter terus dan main bagus. Iya. Iya kan? Nah, dia nggak punya kesabaran itu karena dia mungkin merasa dirinya hebat, besar dan lain-lain. Cancelo tapi kemarin main Bayern udah langsung main karena start kan? Iya. Udah gitu langsung Kasih asis. Langsung asis. Cuman ini pemain kan di klub-klub sebelumnya juga sering punya masalah. Dia apa sih Juventus sebelumnya? Juventus, Inter ya. Oke. Tapi cuman sayang aja dan Bayern pintar bumble dia. Pintar banget. He's very good player. Gue suka banget Cancelo. Udah gitu buying clause-nya 60 juta kan? 70 juta bahkan. Itu fantastis. Tapi nggak wajib kan? Tapi kalau Bayern mau beliin dia itu harganya segitu ya. Harganya segitu. Oke, liga lain, gue nggak nonton liga lain sih. Nonton liga Inggris aja jarang-jarang. Gue nonton tapi lu mau tanya soal apa? Serie A sebenarnya. Serie A itu kemarin, kalau bahas kemarin gue nonton Juve ya. Juve yang itu kalah sama siapa? Nggak, yang menang lawan Lazio. Oh, menang lawan Lazio ya. Soalnya lagi sering kalah juga tuh. Iya. Juve menang, itu keren loh mainnya. Gue nggak ngerti, mungkin Lazio nggak minat ya atau gimana, karena praktis 70% juga pemain inti yang main. Itu nggak, terutama di babak pertama nggak bisa pegang bola Lazio itu. Jadi Juve yang jadi masalah sama Juve kan tidak konsisten. Tapi kemarin lawan Lazio untuk Copa mereka layak menang. Oh, yang Copa ya. Iya. Kalau di Liga kan out-outan nih Juventus. Iya, lagi sangat nggak jelas. Iya. Kalah sama Napoli, kalah sama Monza kan. Monza di kandang. Udah gitu pengurangan poin gitu. Gue kalau ngomongin pengurangan poinnya Juventus, teman-teman gue fans Juventus kamu coach. Serius bener. Gue punya teman gereja gitu kan. Gue punya teman gereja gitu. Tiap kali dia ada singgung soal itu, soal apa dulu jangan Calciopoli gitu, ulah panjang gitu. Jadi mendingan gak usah bahas. Bahkan nggak biar gue yang bahas. Ada kemungkinan Juve ini kan banding atas pengurangan 15 poin. Ada kemungkinan ditambah kan? Iya. Ditambah kan. Tapi Napoli itu very good story sih di Serie A ya. Gue tuh jarang nonton liga selain Premier League. Bahkan selain MU juga sekarang kadang udah gak ada waktu. Tapi kalau Napoli tiba-tiba nih ya, tengah malam kan Serie A jam-jam mainnya kan suka ajaib-ajaib kan. Iya. Terus tiba-tiba gue belum tidur gitu, tiba-tiba ada Napoli, gue sempetin nonton loh. Iya. Karena menurut gue sangat-sangat bagus banget mainnya. Bagus banget, kecuali kemarin itu mereka kesulitan lawan Roma. Dan Romanya Mourinho ya, itu keren loh mainnya. Gak ada parkir bis, main high press, tapi kembali lagi ke kualitas pemain di mana end passingnya sering salah. Di situ Napoli sangat kesulitan dan akhirnya menang. Cuman hebatnya Napoli ini, musim ini mereka jual banyak pemain kan. Datengin banyak pemain baru dan langsung perform. Benar. Dan langsung perform, langsung bagus. Bukan hanya si Kvaratskhelia dan pemain-pemain lainnya juga langsung bagus. Ya ini juga berkat Spalletti ya. Oh, gue baru inget nama back Korea itu siapa? Kim Min Jae. Yeah. Kim Min Jae. Ya, pokoknya ada Kim ada Jae-nya lah. Gue merasa Napoli akhirnya setelah Maradona bakal jadi juara Serie A lagi. Iya. Gue nggak bisa ngelihat sebuah kemungkinan di mana mereka nggak juara sih dengan jarak poin sejauh ini. Unggulnya 13 poin. Artinya mereka harus 5 kali beruntun kalah dan Inter, AC Milan dan Lazio harus menang semua. Ya kali. Dan Napoli baru sekali kalah musim ini. Iya, exactly. Baru sekali kalah. Ya kali. Makanya feeling gue juga Napoli yang juara. Napoli, Inter, Lazio, Atalanta nih Milan yang lagi amburadul. 10 pertandingan sekali menang. Ya. The last 10 match hanya sekali menang. Gue sama bener-bener kalau La Liga coach, gue lihat Barcelona leading berapa sekarang? 5 sekarang poinnya. Apa Madrid? 5 kan. Kemarin Madrid baru menang. Jadi 5. Tapi Madrid ini juga ada perubahan ya. Jadi kelihatan bahwa si Ancelotti ini berusaha untuk pelan-pelan menggantikan Modric kan. Dan itu dalam 1-2 match itu berhasil. Tahu yang jadi bintang siapa? Jangan kaget, Ceballos. Ceballos itu bermain di 2 match luar biasa. Dan udah nggak ada terlalu banyak dribbling, lebih banyak passing, jarak antar pemain lebih dekat, wingernya lebih masuk ke dalam, Modric lebih ke depan. Jadi sayap itu murni untuk wingback. Either Camavinga, kemarin Nacho dan Nacho si Militao cedera, Nacho digeser, Carvajal masuk. Jadi winger, kecuali kalau Vini keluar, baru Camavinga ke dalam. Jadi bukan nggak ada 2 orang dalam satu area. Nah ini yang dibuat biar lebih banyak variasi serangan. Cuma yang jadi masalah dengan sistem kayak begini, pada saat
timnya lebih bertahan, lu nggak dapat banyak space. Jadi bener-bener ngandelin skillnya atau kombinasi. Kemarin lawan Valencia gue nonton, ya Valencia mah jelek banget ya, asli jelek banget. But layak menang dan main cukup bagus. Vini lagi menurun tapi nggak pernah diganti juga. Gitu. Kalau ke Bundesliga dikit nih, kenapa liga yang setiap musimnya granted juaranya Bayern Munchen sekarang sengit-sengit aja nih poinnya kan? Walaupun kemarin Union Berlin nggak jadi dapat Isco ya. Ya nggak jadi. Nggak jadi ya. Oh, keren banget dapat Isco padahal. Masalah. Itu masalah apa sih sebenarnya? Pajak. Masalah duit ya? Iya. Masalah pajak ke Isco? Nggak, jadi menurut pihaknya Isco, kita sudah deal nih. Udah deal, Isco medical check, udah oke. Mendadak setelah check up, dirubah. Jadi pajak di Jerman itu lebih tinggi daripada Spanyol dan selisihnya mungkin cukup signifikan sehingga pihak Isco nggak bisa terima. Sementara menurut mereka itu hal yang wajar kalau pajak seandainya diterima sama kayak kita lah. Kayak gue dapat endorse dan berapa kali gue pernah kecolongan juga, ternyata gue harus potong PPh. Enggak. Padahal gue mintanya net. Karena untuk gue wajar gue minta net, tapi ada berapa hal-hal kayak gitulah. Kira-kira sampai sehingga ya batal. Kalau batal dengan selisih pajak artinya selisihnya gede. Kalau selisihnya kecil ya terima aja, wong proyeknya bagus ya kan. Itu masalah Isco di situ. Tapi kembali lagi kalau soal Bundesliga, si Nagelsmann ini sering eksperimen ya. 3 back, 4 back, 3 back. Memang gue sih nggak melihat ini yang jadi masalah Nagelsmann ya. Tapi gue melihat beberapa pemain penting yang diandelin itu lagi menurun. Pemain kayak Sané, Gnabry, terutama Gnabry, Musiala, Müller itu lagi turun semua. Dan Choupo-Moting, lu nggak bisa harapin dia. Kemarin mungkin dia cetak gol, tapi dia berapa match beruntun dia nggak cetak gol, ngerti nggak? Salah satu striker lu nggak kelas dunia, nggak kelas Lewandowski. Kedua, beberapa pemain inti agak menurun sehingga si Nagelsmann ini ya sering menggantikan pemain, sering rotasi sama beberapa pemain cedera. Gitu. Tapi gue kalau disuruh taruhan, gue tetap megang Bayern bakal juara sih musim ini. Iya, masalah mental itu udah. Masalah mental ya. Iya. Satu lagi Coach, ngomongin Liga Eropa ini, yang menurut lo juara kan kalau Serie A udah Napoli lah menurut gue, pole position. Spanyol, Barcelona. Barca. Inggris? Arsenal. Kok gue enggak sih Coach? Gue cuma, sebenarnya gue nggak berani ngomong, tapi gue cuma bisa berharap. Karena gue nggak mau makanya gue selalu bilang tiap minggu selama Arsenal masih di atas, enjoy the moments. Karena ya ini balik lagi soal Premier League ya. Karena walaupun kan kemarin paruh musim katanya kan, tapi sebenarnya Arsenal baru main 19 kali loh. Iya, masih ada 19 kali lagi pertandingan betul, exactly. Gitu. Makanya gue bilang sama fans Arsenal, jangan terlalu jumawa, udah nikmati aja. Jangan kayak fans MU, menang lawan City udah kayak menang Piala Dunia, habis itu hilang poin lawan Crystal Palace, dibantai sama Arsenal. Dulu nah, tuh, itu yang dulu tuh zaman Wenger sama Ferguson tuh pernah Arsenal leading berapa ya? 11 atau 12 poin gitu. Iya. Terus disalip sama itu pernah kejadian. Ya karena banyak cedera. Ini Arsenal nggak banyak yang cedera musim ini. Gapsus doang. Iya, Partey kemarin babak kedua out pas lawan MU kalau nggak salah ya. Cuman katanya cedera ringan, jadi lawan Everton bisa main. Kalau nggak ada masih ada Jorginho, santai aja. Jorginho pemainnya sangat pas banget buat ini sih, buat Arteta. Setuju. Sih. Jorginho mainnya buat Arteta, buat Pep gitu kan, cocok banget tuh dia. Iya, main. MVP Arsenal siapa Coach musim ini menurut lo? Pemain terbaik Arsenal? Odegaard sih. Iya. Ini kalau ngomongin Martin Odegaard nih jarang barang langka ya, karena biasanya yang namanya teenage wonderkid itu flop waktu tua gitu. Freddy Adu tuh iya sih. Itu umur berapa? Umur 14 kali dia. 14 sudah dibilang wonderkid. Udah sampai ketemu Pele gitu kan. Iya. Terus bilang sama Pele mirip banget kayak gue nih mainnya gitu. Kayaknya Pele itu walaupun legend bola gitu ya, almarhum. Tapi kalau urusan prediksi salah mulu. Dulu dia predik Kolombia juara 94 Coach. Sama sebelum di abad 21 dibilang atau sebelum pergantian abad, tim Afrika bakal juara Piala Dunia gitu. Jadi untuk segala kelebihannya memang kalau Pele prediksi sih jangan dipercaya memang. Jangan dipercaya. Nah, cuma balik lagi soal Odegaard kayak tadi ya. Biasanya kan selalu flop ketika senior gitu. Dulu juga ketika gue lihat nih Blonde Norway ini masuk Madrid dulu kan.
paling ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja gitu. Kita udah berapa banyak sih lihat Teenage Wonder Kids gitu-gitu kan. Di usia gue 55, gue udah 40 tahun lebih, hampir 50 tahun lah nonton bola. I've been seen so many players yang distempel. Ya salah satu Royston Drenthe umur 19 ke Madrid kan Royston Drenthe. I mean yang muda-muda ya banyak sekali. Terlalu banyak untuk flop sehingga kalau sekarang bocah-bocah yang baru nonton kan suka tuh di grup gua atau di Twitter gua, wah ini pemain hebat bla bla. Ah udahlah santai aja lo. I've seen it all. Odegaard tuh nggak pas dia di Madrid terus jarang main kan di Madrid. Terus dia di loan kemana waktu itu? Di loan ke Sociedad ya kalau nggak salah. Kemana-mana, iya. Iya Sociedad. Iya ke Sociedad kan. Ya. Baru dia di sana baru dapat minute play-nya banyak gitu. Terus ketika dia di loan Arsenal, kan? di loan Arsenal terus dibeli kan. Dibeli ya. Nah gue merasa pas dibeli itu Arsenal curang sih. Dapatnya murah soalnya kan. Iya. Dapatnya murah dan sekarang benar-benar jadi motor. Ya gue sangat sepakat sih bahwa pemain terbaiknya Arsenal musim ini ya Odegaard. Ya. Sama Granit Xhaka sih menurut gue, bener kayak lo bilang. Iya. Granit Xhaka itu musim lalu gue bilang, aduh ini pemain kalau Arsenal harus jual plus Arsenal ngasih duit masih untung. Tapi musim ini perannya penting banget. Cuman sebenarnya perbedaannya ini tahun lalu di press passing ke belakang. Sekarang di press passing ke depan. Dan itu berpengaruh banget. Sama tahu yang gue bilang underrated player ya. Itu Zinchenko ya. Zinchenko itu very underrated player karena nggak pernah assist, nggak pernah tapi perannya begitu penting untuk menutup ruang-ruang yang ditinggalkan Xhaka, ditinggalkan Partey. Lu kan nggak suka sama Arteta, Coach. Sekarang udah suka sama Arteta? It's not about suka atau nggak suka. Gue nggak dengerin. Kalau gue bilang suka nggak suka, gue bukan netizen Wakanda kan. Jadi gue pasti ada alasan. Gue melihat Arteta ini punya sistem dan sistemnya itu susah. Tapi kualitas pemain itu nggak bisa menjalankan. Ini kan udah tahun ketiga. Nah, tahun ketiga ternyata setelah 2 tahun lebih atau hampir 2 tahun baru mereka bisa menjalankan. Makanya gue bilang Arteta ini gue melihat pindah ke Barca atau ke City, di mana dia punya sistem yang ribet dan pemainnya lebih berkualitas. Nah Arsenal kan enggak, maka dari itu butuh hampir 2 tahun untuk bisa menjalankan sistem ini. Tapi jangan lupa juga musim ini Chelsea jeblok, Liverpool jeblok, City nggak konsisten, MU pelan-pelan awalnya jelek, sekarang pelan-pelan baru naik dengan pelatih dan banyak pemain baru. Jadi faktor itu juga harus diperhitungkan. Sementara Arsenal skuadnya udah 2 tahun lebih, sama sistemnya sama, hanya beberapa yang masuk dan beberapa yang masuk itu memberi kontribusi. Jadi ada banyak faktor lah. Ya memang musim ini MU ngasih dulu ke Arsenal. Musim depan juara menurut gue sih. Juara, Coach. Lo sudah bisa melihat tanda-tandanya, Coach? Musim depan itu MU contender juara. Iya. Gue setuju itu. Lo lihat apalagi setelah ini ya. Setelah pemain kebanggaan Al Nassr itu cabut ya. Dari United gitu cabut ke Arab. Kan udah berkali-kali. Makanya setelah cabut kan kemarin MU dimaki-maki tidak menghormati legenda bla 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 itu gitu kan. Fans Dodo yang nggak jelas. Dan kalau nggak salah belum bikin gol dia. Belum. Di Saudi ya? Belum. Udah kalah Copa lawan Al Ahli. Dikira gampang kan? Iya. Dikira gampang. Dan ini Dan itu yang bikin lucu apa? Gini. Kan kita nggak tahu levelnya Liga Saudi seperti apa. Terus gue siaran di DP sama Virzi kan wartawan itu dia riset tahu selevel apa ternyata. League One. Jadi divisi 3 Inggris. Levelnya divisi 3 Inggris itu levelnya Liga Saudi yang dibangga-banggakan sama dia. Jadi kayak gini misalnya kan, kemarin pada waktu dia pindah gitu kan, orang-orang yang suka sama dia, not necessarily fans bola gitu, teman orang-orang yang melihat dari sudut pandang bisnis lah gitu kan. Iya. Wah ini orang akan membuat rame-rame masyarakat menonton Liga Saudi. Gue tanya sampai sekarang nontonnya di mana kalau nonton sekarang? Di mana nontonnya sekarang, Coach? Ada. Ada TV lokal yang share. Ada TV lokal yang nyari Al Nassr ada? Iya. Gitu. Cuman gue yakin nggak ada yang nonton juga. Iya, karena gini loh. Fansnya dia pun nggak mau nonton. Lu buang-buang, ya mungkin match pertama, kedua, habis itu ngapain nonton gitu. Di mana itu? Tayangan di TV lokal, Coach, beneran? Iya, TV lokal. Katanya ada di TV lokal, gue nggak akan nonton juga. Nggak, gue
misalnya nih ya, ada di tayangan streaming gitu, terus tiba-tiba ada pilihan Ronaldo Al Nassr main. Ya. Atau Liga Voli Turki yang cewek. Gue nonton Liga Voli Turki yang cewek lah. Iya. Bener, gue setuju. Tiap weekend kan itu ada kan. Itu menurut gue video brilian sih coach. Kenapa? Karena kalau weekend tuh kan ada bola tuh kan bola. Iya. Terus di sebelah tuh pilihannya ada 2 Liga Voli Turki sama Itali. Ada tuh pilihannya tuh. Gue sekarang fansnya Fakif FK. Zeragunes kan mantep, pokoknya mantep. Keren. Nah, Itali juga menarik tuh Liga Cewek Itali. Menarik. Liga Voli, si Liga Voli Turki itu si Fakif itu Real Madridnya ini. Real Madridnya Voli. Real Madridnya Voli gitu. Isi All Star gitu-gitu. Keren. Tentu saja lebih menyenangkan dibanding nonton Al Nassr sama Ronaldo sih. Iya kan. Nah, apakah ini akan membuat Liga Saudi jadi kayak MLS gitu? Menurut enggak juga. Enggak ngaruh. Enggak akan kemana-mana ini Liga. Seperti Liga Cina, seperti MLS, ini Liga nggak akan kemana-mana. Memang. Dan si Saudi kena PHP aja kalau gue bilang. Cuman ya duitnya banyak jadi nggak ada serinya. Cuman it's a big joke. Makanya gue nggak pernah mau kemarin gue agak marah sama DPI karena gue harus bahas Ronaldo. Gue nggak mau bahas, gue bilang. Apa yang mau gue bahas? Main juga cetak gol main juga nggak jelas. Kalah lawan itu apa yang mau dibahas lagi dari dia? Nothing. Jadi don't waste my time. Mending kita masih punya banyak topik lain yang bisa kita bahas daripada bahas dia. Satu hal lagi nih, oke, gue sepakat kalau soal Ronaldo dan cara dia keluar dari United kemarin tuh menurut gue, even semua match going fans di Manchester ya, kalau lo lihat moodnya di forum board segala macam di sosial media gitu, itu emang udah there's no respect lagi sih buat dia, gitu, buat dia sama sekali. Nah satu hal lain keluar selain urusan soal bola luar, bola dalam negeri ini kan urusannya sekarang masih soal ini coach, nanti KLB PSSI 16 Februari. Iya. Gitu. Lo kenapa nggak nyalon diri jadi exco sih coach? Enggak. Gue sudah sangat nyaman dengan aktivitas gue. Padahal kalau lo minta nih ya, gue mau jadi exco, gue cari yang mengusung lo ntar coach. Enggak lah. Enggak. Sebenarnya banyak alasan dan gue merasa untuk bisa memberi kontribusi kepada sepak bola Indonesia itu banyak jalurnya. Enggak harus jadi exco, enggak harus punya klub, enggak harus apa. Banyak sekali jalurnya. Jadi dan gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan sekarang. And I keep doing that karena I grow. Gue berkembang terus. Masa lo kalah sama Shay Bising tuh almarhum yang gitu kan? Gak ada masalah. Pandit di ESPN Star Sports gitu, terus dia jadi advisernya Blackburn Rovers waktu itu. Gak ada masalah. Gue kalah sama siapapun bebas. Cuman yang penting gue pengen happy aja dengan apa yang gue lakukan. Dan I'm doing the right way sekarang. Termasuk siaran di sini. Udah sih itu doang yang gue tanya ini. Ya, gue mau nanyain, kira-kira siapa coach yang paling layak menjadi ketua umum PSSI? Tapi kan dia udah pernah jawab di tempat lain, jadi nggak usah ditanya lah. Pokoknya nggak usah ditanya. Pokoknya gue hanya doakan yang terbaik buat PSSI itu aja. Oke. Kita jangan milih yang ini coach ya. Bukan kita yang milih soalnya kan. Kita nggak punya suara. Bukan kita yang milih. Ya cuman kita boleh berharap dong sebagai rakyat jelata yang suka menonton bola. Betul. Aja. Pilih yang nyali pokoknya coach. Iya. Setuju. Oke, terima kasih banyak. Kita harapkan nanti episode The Pangeran Justin Show tayangnya nggak tahun depan lagi ya. Gue nggak tahu terakhir kali ini siaran kapan ya? Bulan apa ya? Sebelum Piala Dunia. Oh sebelum Piala Dunia, bulan November berarti November. Ya? Sebelum Piala Dunia. Gitu. Dan ada yang bilang gini coach di kolom komentar gue, bang itu kan MU lagi bagus bang, siaran lagi gitu. By the way coach ini belum bayar taruhan loh sama gue. Berapa? Pesawat. Lu juga belum bayar taruhan ke gue ke Singapura business class. Oh iya ya. Sama makan. Oh iya bener juga ya, ada dua gue ya. Gue mau nyari bahan taruhan musim ini, tapi gue nggak tahu apa yang bisa dipertaruhkan sekarang sih. Gini coach, gimana kalau kita taruhan? Siapa yang... Gue nggak mau Arsenal, taruhan Arsenal. Kita taruhan siapa yang jadi ketua PSSI mau? Lu pasti kalah. Ya udah, sampai jumpa di pekan depan. Ada domba Pak Kardus. Oh ada ternyata coach, gue pikir. Oh iya. Saking lamanya kagak siaran, kagak tahu nih Bang. Oke. Ya udah kita appreciate yang udah mengirimkan, yang sudah mencari bahan buat kita. Oke, mulai dari apa dulu?
Domba. Oke. Domba of the week. Ini bukan domba of the week sih, domba of the first quarter of the year, man. Karena apa yang menjadi masalah utama Liverpool musim ini? Ed Ersa, taktiknya karatan, Klopp kepala batu, Klopp miskin taktik. Gue suka nonton Arsenal, tau gak coach, kenapa gue suka nonton Liverpool musim ini? Nostalgia. Karena? Dulu pas gue kecil Liverpool kayak gini mainnya. Dulu pas gue kecil Liverpool kayak gini mainnya. Makanya karena wah ini gue teringat masa lalu tuh gak kan? Iya. Jadi gue senang sih, kalau bisa diterusin aja. Memang lagi zaman retro gitu sekarang kan ya. Jadi zaman 90-an sekarang kan. Iya, bagus. Yes. Nanti kalau misalnya ada festival musik apa gitu. Gue mau lihat Liverpool bangkit lagi. Enggak sih, enggak usah lah. Nih lagi, Grad Pions. Capek, mungkin itu yang bisa menggambarkan LFC saat ini. Ditambah pemain andalan pada masuk ruang perawatan. Nggak ada backup yang sepadan dan manajemen yang pelit kan beli Cody Gakpo ya. Sebagai fans Liverpool tentunya sudah nggak kaget dengan kondisi yang ada saat ini. Darwin Núñez ya, Cody Gakpo. Udah dua itu aja. Tapi itu mahal-mahal belinya kan? Iya. Di total 80 sama 40. Iya, total lebih dari 100 juta tuh. Ya. Gitu. Bagus sih. Lo tau gak kalau misalnya coach ya, misalnya nih ada festival 90-an di Indonesia ya, festival 90-an, yang manggung tuh. Yang manggung. Kahitna, Java Jive, Liverpool. Lanjut. Kardus. Masih sama, tapi perspektif yang lain. Cinop dan Kizet. Manajemen rekrutmen yang hancur, beli Arthur. Gua aja lupa dia punya Arthur ya. Enggak low nih itu enggak. Low, tapi gue aja lupa dia ada Arthur gitu. Arthur kaki kaca terbukti cuma numpang berobat, beli Gakpo padahal lebih butuh CMDM. Kayak MU dulu, asal beli aja. Emang menurut asal beli aja? Ya asal beli aja. Dulu emang ada benernya sih. MU memang bener asal beli aja. Gua nggak ngerti kenapa mereka harus beli Gakpo sih menurut gue. Nggak butuh bener. Gue setuju karena udah banyak striker kan. Iya, mereka duitnya lebih better dialihkan ke attacking midfield. Mungkin Gakpo bisa bermain seperti itu juga ya. Next. Kebanyakan ngomongin faktor teknis. No, sebagai fans MU yang bertahun-tahun lihat tim yang problematik, ada masalah di ruang ganti Liverpool nggak ada orang tahu. Mirip kondisi di waktu-waktu terakhir Ole di musim lalu yang masih misterius. Ini teori konspirasi, ada masalah di ruang ganti. Apaan? Kurang duit jajan, apa kurang uang belanja, apa gimana? Kayak ada masalah pasca insiden Henderson versus Arsenal. Ya enggak sih, memang pada akhirnya nggak akan ada tim yang berada di puncak terus. Liverpool waktu lawan Arsenal skornya berapa? Nggak tahu gue. Nggak kalah kan Arsenal. Arsenal baru sekali kalah lawan MU doang kan? Iya pasti nggak kalah Arsenal. Iya, oke. Ya. Habis. Oke, seneng juga sih gue akhirnya. Dari tadi kita nggak ngomongin Liverpool soalnya. Ternyata domba makan bisa. Gue sih kasihan Liverpool. Gue pengen Liverpool bangkit lagi. Gue seneng. Liverpool kalau bisa selama-lamanya kayak gini. Bagus. Karena gue gini coach. Gue tuh jarang nonton match lain MU yang gue nonton full ya, jarang. Tapi biasa kalau lagi pertandingan gue lihat siapa yang main nih. Yang main kan. Waktu gue lihat Liverpool main, gue lihat skornya. Kalau Liverpool leading, gue nggak nonton. Ketinggalan, gue nyalain masih gue nonton sampai habis beneran. Pas kemarin lawan Brighton di ini kan, yang pas yang di Liga 3-0 gitu kan. Pas kalah ya. Iya. Itu gue mau meeting coach. Ada meeting malam-malam gitu, mau meeting. Gue tunda meetingnya. Gue nonton itu dulu, gue liatin. Ya, Liverpool pokoknya bagus, diteruskan ya. Itu gue lakukan apa yang lu lakukan, itu dengan Spurs. Ya sama kita. Sama. Bagus banget. Oke, udah cukup. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang semoga nggak lama-lama ya. Orang-orang sibuk nih susah sih sebenarnya ya. Dadah.